Di tengah euforia IHSG, saham-saham big banks malah cenderung nggak kemana-mana ya, dan akhir-akhir ini malah terlihat cenderung turun. Tapi apakah emang sudah nggak ada harapan lagi di sektor banking, terutama saham-saham big banks ya? Atau justru sudah waktunya beli nih setelah beberapa waktu yang lalu saham-saham big banks turun? Kita akan bahas, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintra Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Yang hari ini menguat 0,9%, tutup di 8710,7. Hari ini emang menguatnya IHSG juga digendong, ditopang juga oleh saham-saham perbankan juga sih. Selain juga DSSA yang menguat 7%. Kemudian BCA tutupan sama seperti hari Jumat, BRI menguat 0,5%, nggak banyak nih gendongnya. PMRI menguat 1%, Bank Negara 0,5%. Ya cenderung nggak kemana-mana juga kan ya si bankingnya. Padahal IHSG masih rajin bikin high baru. Hari ini bikin high baru, bahkan bikin highest close baru di 8710,7 ya. Jadi uptrend IHSG masih oke, masih bagus. Kemudian buat yang trading terutama jangka pendek tetap hati-hati aja, tapi tetap di pasang strategi atau antisipasinya ya, kayak trailing stop, stop loss, dan kalau perlu take profitnya dipasang juga, tujuannya supaya nggak telat kalau mau jualan. Dan beberapa saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Mana nih? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 nih kali ini. Nggak semuanya sih, tapi 5 dulu lah dibahas ya. Pertama energi, ini tadi dibahas waktu live trade pagi. Beli di berapa? 12.80 kali ya? Sorry, 12.80 enggak dong. 12.25, 12.30 kali. Anggap aja 12.30 lah. Hari ini tutup di 14.30. Udah lumayan lah ya. Buat yang masih ada barang, pasang trailing stopnya jangan lupa boleh dipasang di 13.75, karena kalau kita lihat strukturnya memang selama nggak ke bawah 13.80 ya masih ada arah ke atas ini si energinya gitu ya. Happy cuan energi, lumayan lah itu cuannya hari ini. Arti juga dikasih cuan. Ini malah saham yang pernah masuk ke dalam list rekomendasi beberapa waktu yang lalu juga. Buat yang udah jualan, happy cuan. Yang belum dan niat belinya itu nggak untuk di hold yang lama-lama banget, pasang trailing stopnya atau stop lossnya dinaikin, dipasang di 13.80 boleh tuh. Jadi kalau breakdown 13.85 jualan dulu gitu ya. Kan belinya tadi di sini nih di 13.25, 13.30. Jadi masih ada cuan ketika ternyata kejual atau si artinya turun dan kejual di 13.80 gitulah ya. Pasang strategi antisipasinya. Next ada auto. Auto tadi pagi waktu live trade pagi di spill nembus ke atas 2790 tuh menarik. Skenario sih ada dua ya, ngantri di 2740 atau beli kalau naik ke atas 2790. Ternyata nggak nyamperin 2740, nembus ke atas 2790 ya boleh dibeli buat fast trade doang. Hari ini tutup di 2890. Ini yang masih ada barang, pasang trailing stopnya lah ya. Trailing stopnya pasang di 2880, atau besok mau jualan dulu entah sebagian atau seberapa, boleh atur aja. Buat yang udah jualan, happy cuan. Next, Dewa. Nah, si Dewa dari kemarin sebenarnya dibahas kalau mau beli hitungannya ya spec buy, stop loss di bawah 398, tapi tadi waktu live trade pagi itu dibahas sebelum nembus ke atas 426 ya. Ini ntar menarik kalau nembus ke atas 426 gitu kan. Nembus nih, incernya target 450, 460, 450-an lah. Sekarang tutupnya di 458. Jadi tadi paling nggak kebeli di 428 atau 426. Nah, sekarang tutup di 458 nih. Buat yang masih ada barang, trailing stopnya pasang sekarang juga, atau SL plusnya pasang di 446 aja biar nggak terlalu banyak hilangnya ya. Karena meskipun tetap ada peluang untuk lanjut ke 500 sih, tapi
nggak ada jaminan ini langsung ngegas ke sana dan nggak bikin range, nggak mau ngisi range sideways lagi gitu ya, antara 398 sampai 488 itu, itulah intinya. Happy cuan dewa. Next ADMR, ini juga di spill tadi di waktu live trade pagi ya, pagi-pagi lah tadi di spill. Kalau nggak salah ingat saya waktu naik ke atas 13.25 tuh, jadi anggap aja belinya di 13.30 13.25 gitu ya. Kemudian targetnya incer sini dulu 14.30 14.40. Kenapa di situ ya, karena memang area ini masih memungkinkan untuk jadi resisten. Alhamdulillahnya hari ini tutup di atas 14.30. Mudah-mudahan besok lanjut. Dan di intraday ini ada peluang untuk lanjut nih selama dia nggak ke bawah 1400. Jadi buat yang masih ada barang, pasang trailing stopnya atau SL plus stop loss diubah angkanya di 1395 atau 1390 boleh lah ya. Tapi cuan ADMR-nya, dan besok ini juga masih bisa ditulis di watchlist di bawah bekal fast trade besok ya. Kemudian stock ideas kemarin nih ada 4. Yang pertama AMMN. Strateginya kemarin kan beli tuh langsung beli ya di 6475. Intinya buat yang udah ada barang tuh masih aman lah, ini disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 6175 ya. Jadi hati-hati kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan nggak naik malah turun dan tutupan di 6150 atau lebih bawah, itu nggak enak. Jadi mending bukan beli sih, tapi opini pribadi saya pilih exit dulu gitu ya. Mudah-mudahan sih membal. Next ada Cebre. Salah. Nah, Cebre strateginya ngantri di 1100 belum dapat barang hari ini ya. Karena low dan closingnya di 1155, jadi low-nya 1150 ding. Closing 1155 belum dapat barang lah. Saya masih pilih ngantri 1100 dan 1050 boleh lah. Stop loss kalau turun dan tutup di 1000 atau lebih bawah ya. Next ada Heal. Kalau ini harusnya dapat barang sih ya, karena kan strateginya beli di 14.20 tuh ngantri. 14.35. Dan disamperin ya hari ini. Tadi low-nya sempat 14.20. Kalau misal ada yang ngantri 14.35 dan 14.20 ya, mudah-mudahan dapat dua-duanya, karena stop loss-nya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 13.90 sih. Jadi average-nya kan bisa agak turun gitu ya. Target TP1 1490 lah, 1485 1490 atau 1500-an, mudah-mudahan nyampe ke situ dengan lancar ya. Next ada Pegeo. Pegeo ternyata sore-sore disamperin tuh 1195-nya. Buat yang udah dapat barang ya hold dulu boleh lah. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1140. Jadi buat yang belum punya barang dan minat, besok masih bisa dibeli tuh 1195 boleh, 1190 boleh, atau pasang lagi satu lagi di 1165 gitu ya. Stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1140. Target TP1 1310 tuh. Kemudian kita bahas si PigPanks nih. Nah, coba perhatiin ini dah, si indeks sektor finance-nya dulu lah, IDX finance-nya dulu. Hari ini sih memang hijau ya, dan beberapa bulan terakhir terlihat uptrend si IDX finance. Tapi kalau kita zoom out ternyata dia ternyata cenderung sideways. Data saya nggak terlalu banyak lagi. Bener sih ya. Ini dia cenderung sideways nih, cenderung sideways ya. Wajar kalau ternyata beberapa waktu belakangan ini si saham-saham perbankannya itu nggak lari kenceng gitu ya, padahal ISG-nya rally itu euforia. Tapi ya biasalah, ada juga pertanyaan yang muncul, saham ini area belinya di mana, saham itu area belinya di mana gitu ya, terutama saham-saham PigPanks itu. Kita akan bahas satu persatu. Ini kita akan lihat dari perspektif teknikal, dari sisi respon marketnya kayak gimana gitu ya. Jadi tujuannya supaya retail nafas pendek kayak kita ini nih, kalau tujuan belinya buat trading doang, nggak terlalu lama nyimpennya gitu. Kecuali kalau tujuannya beli dan disimpan ya, itu ya bebas lah. nggak apa-apa juga kalau misalnya ya udahlah beli sekarang lah, simpan aja gitu, boleh. Nah ini kita bahas dari BCA dulu. Seperti yang dibahas sebelum-sebelumnya juga nih, anggap aja satu
bulan terakhir, 1-2 bulan terakhir lah ya, 1 bulan terakhir lah, BCA itu kan sideways di range 8150 8750 setelah membal dari low Oktober. Kemudian ngetes area 8700-an itu ya, area order block ini yang di marking warna pink, dan sideways aja di sini. Dan kalau kita lihat perjalanan harga dari low Oktober sampai sekarang, selama dia nggak ke bawah 8150 memang arahnya masih ke atas. Jadi boleh nggak kalau misalnya beli BCA di harga sekarang kan 8300 ya tutupannya ya, dan tujuan belinya untuk trading? Jawabannya sih boleh-boleh aja, berarti mesti pakai stop loss kan ya, atau mesti siap-siap cut loss juga kalau ternyata harganya turun, apalagi tutup di bawah 8150. Kalau breakdown 8150 ya coba tungguin di area cap inilah, siapa tahu nyampe 7600-an lagi gitu ya. Kurang lebih sih BCA kayak gitu loh. Mudah-mudahan nggak ke bawah 8150 dan lanjut ke 9400. Untuk gap ini kan 9400, terus berapa tuh, 9175, 9400 belum dites kan itu ya. Mudah-mudahan bisa ke sono lah. Tapi kalau untuk naik yang tinggi sampai all time high gitu, saya nggak yakin, apalagi di tahun ini ya, kan sisa beberapa pekan doang nih. Sampai kuartal pertama tahun depan saya masih belum yakin juga sih. Perlu kita lihat, karena perlu kita lihat ya sektor perbankan. Kita perlu, opini pribadi saya perlu lihat minimal di kuartal pertama tahun depan itu progresnya kayak gimana tuh ya, dari rentetan semua kejadian dan kebijakan yang sudah terjadi dan ditetapkan, untuk ngefeknya kayak gimana dan seterusnya gitu kan ya. Apalagi mulai 2026 devisa hasil ekspor batubara itu harus batubara apa semuanya, devisa hasil ekspornya itu harus disimpan di saham lagi, di bank-bank himbara. Nah, kalau saya ada salah ngomong, salah ucap, koreksi di kolom komen, kita diskusi gitu ya. Nah, otomatis kan kalau disimpan di bank himbara berarti kecuali BCA ya, itu dapat fresh money kan, dapat duit, paling nggak dapat duit yang bisa diputerin gitu. Kurang lebih tadi BCA-nya kayak gitu ya. Next kita bahas si Bank Rakyat. Bank Rakyat masih sama seperti pembahasan dari kemarinnya, yaitu area 3600-an itu bisa dijadiin area beli sebenarnya. Entah 3660, 3670 boleh kalau mau beli di sini, nggak masalah. Karena struktur eksternalnya ya, dia udah nggak downtrend. Meskipun sejak Maret apa Februari lah sampai sekarang, atau bisa dibilang di tahun ini Bank Rakyat cenderung sideways kan ya. Gampang ngomong, area atasnya 4400, bawahnya 3360. Tapi sideways ini kebentuk setelah dia mengakhiri downtrend yang kebentuk karena dia sudah naik dan tutup breakout ke atas 4380 gitu. Jadi sideways ini terbentuk setelah downtrendnya berakhir, dan mudah-mudahan dilanjutkan reversal, jadi dilanjutkan breakout resistennya, jadi uptrend dan ke atas 5000 lagi, mudah-mudahan kayak gitu. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 3360 masih bisa sebenarnya dibeli, dan area belinya ini nih 3600-an dan 3,5 range-nya itulah. Jadi kalau mau incer Bank Rakyat, areanya itulah ya, 3600-an dan 3,5 3500-an itu boleh dibeli. Begitulah ceritanya. Cuman kalau untuk naik dan bikin high baru di tahun ini sampai waktu dekat ini itu jadi gini ya, konteksnya waktu dekat ini ukurannya sampai kuartal 1 tahun depan lah gitulah ya. Saya nggak yakin bisa bikin high baru. Kita lihat aja nanti, mudah-mudahan salah, tapi saya belum yakin bisa ke sono. Kalau ke 5000 ya memungkinkan, selama dia nggak turun dan tutup di bawah 3360 ya. 5000 sampai berapa tuh, 5500-an memungkinkan memang. Ketika udah berhasil breakout 4400 arahnya ke sana. Tapi untuk breakout 6450 saya kurang yakin gitulah ya. Mudah-mudahan salah, tapi nggak ada salahnya antisipasi. Segitu sih. Next, Bank Mandiri.
Nah, si Bank Mandiri memang naik arah harganya dari low Oktober sampai sekarang ya. Dari Oktober sampai sekarang ini memang naik. Dan kemarin naiknya sudah nembus ke atas pullback terakhir ya. Strukturnya ini apa namanya? Retracement dari si downtrend. Struktur eksternalnya masih turun kecuali breakout 5575. Tapi masih oke ini si BMRI selama dia nggak ke bawah 4610 ya. Jadi kalau breakdown 4600-an ya ada peluang yang lebih besar untuk ke 4200 atau bahkan breakdown 4000 gitu. Jadi kalau misalnya untuk trading selama nggak ke 4600 atau lebih bawah lagi masih oke. Ini mudah-mudahan sih bisa ke atas 5000 lagi, dan target TP2 sih di 5200 lah ya. Mudah-mudahan bisa lebih. Yang saya nggak tahu kapan bisa breakout 5575. Kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas di sini ini ada hidden bullish divergence yang menunjukkan masih ada peluang untuk nembus ke atas 5100. Jadi untuk trading jangka pendek siapa tahu dalam waktu dekat ke depan bisa lancar ke 5200 gitu ya. Next ada Bank Negara. Nah, kalau Bank Negara posisinya yang agak gimana gitu ya. Karena sejak April sampai sekarang bisa dibilang range sideways-nya tuh 3610 sampai 4600. Atasan dikit, atasnya dikit, ada area 4800-an tuh yang masih jadi resisten. Kecuali breakout 4880 ini struktur eksternalnya udah nggak downtrend. Jadi sekarang meskipun sideways ya si Bank Negara, bedanya dengan si Bank Rakyat. Kalau Bank Negara ini sideways tapi downtrendnya belum terkonfirm selesai gitu ya, karena belum breakout 4880 itu di struktur eksternalnya. Si Bank Rakyat struktur eksternalnya udah nggak downtrend gitu. Jadi itu alasannya kenapa saya lebih, kalau disuruh pilih ya antara Bank Rakyat dan Bank Negara, Bank Rakyat lebih oke dari strukturnya. Itulah begitu alasannya. Tapi kalau misalnya minat beli Bank Negara, coba tungguin di sekitar 400-an ya, 4150, 400-an gitu. Hati-hati kalau ternyata breakdown 4000, ada peluang ngetes 3800-an lagi. Gitu sih ya, itu bankingnya. Kemudian kita geser ke saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request 1, 2, 3, ada 3. Ada berapa sih? Dua yang lainnya udah dibahas sebelumnya, udah dibahas tadi. Tinggal 3 yang pertama DOSS. DOS, oke, si DOS naik ya. Mudah-mudahan sih udah ada barang dan tinggal amankan posisi aja. Kalau tinggal amankan posisi ini mah gampang, tinggal pasang trailing stop di 262 boleh. Kalau lihat strukturnya sih di sini ya, tapi kan jauh tuh 240. Sekarang 274, kalau pasang trailing stop 238 kan hilang cuannya lumayan tuh. Dan ini area resisten dan masih direspon jadi resisten ya sampai sekarang. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya TP-TP dulu. Setup ada nggak? Ada. Kalau setup ada aja di sini. Nah, setupnya sini nih. Sorry. Nah, target TP2 tuh udah lunas. Jadi emang ya TP-TP dulu lah. Buat yang pengen beli, coba ntar tungguin di sekitar 230-an ya. 23 di bawah 240 lah. Nyamperin situ dulu dan membal boleh tuh. Kalau nggak membal nggak usah dibeli dulu, boleh, nggak apa-apa gitu. Terus MITI sebenarnya lebih menarik ya, cuman ini udah membal sih. Area belinya sini. Jadi kalau saya gambarin itu garis aja lah ya. 254 itulah, 250 sampai 260-an itu area beli. Dan ya ini masih bisa diincer sebenarnya, tapi targetnya nggak banyak ya. Pertama targetnya itu di sini nih 300, mudah-mudahan bisa lebih karena nextnya di sini 326. Kalau bilang strukturnya mah naik ya, naik. Kemudian ini sih baru lebih enak maksud saya ketika udah ke atas 334. Jadi itulah kenapa kalau misal ada barang dan
masih mau hold pertama trailing stopnya di sini aja 288. Yang kedua mudah-mudahan bisa ke atas 300-an ya, dan buat yang pengen beli coba tungguin di 284, nyampe situ dan membal dibeli boleh, tapi kalau nggak membal biarin itu ya, 284 280 gitu ya, boleh ya, ada peluang membal lagi nyamperin 320-an, mudah-mudahan lancar ke sana ya. Next, FPNI. Nah kalau ini sih diajak TP, ini kemarin inside bar dan hari ini di breakdown TP sih ya. Masa mau beli lagi sih, atau baru mau beli? Mudah-mudahan udah pada ada barang, punya barang, dan waktunya take profit gitu ya. Kalau pengen banget beli coba ntar tungguin di area gap ini lah buat trading dulu aja, tapi trading pendek ya, 1300 1255. Itu pun kita mesti lihat dia ngapain di situ. Kalau asal bablas aja ya biarin. Kalau membal dan ada sesuatu yang menarik di intraday misalnya, di time frame intraday-nya misalnya, nah, ikutan boleh. Kalau enggak ya biarin lah. Itu ya. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok. Besok sih hari Selasa tanggal 9 Desember 2025. Pertama, ACES. Sebenarnya udah beberapa kali dibahas ini ACES, tapi karena masih ada di area beli setelah bikin setup, dan buat yang belum punya barang aja ya, yang udah punya barang mah hold aja nggak masalah. Yang belum punya barang dan minat boleh langsung dibeli tuh, 422 boleh, 420 boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di 410 atau lebih bawah. Target TP1 ada di 456. Jadi risk reward rasionya tuh bagus. Peluang rewardnya jauh lebih gede dibandingkan dengan potensi risiko kalau misalnya strategi ini gagal gitu ya. Karena ini kemarin ada setup tuh, nyamperin setelah kebentuk setup nyamperin level entry, membal dan naik nyamperin target TP1 di 456. Kemudian ada rejection dan turun lagi nyamperin level entry lagi. Sebelum kebentuk setup ini nih, ada beberapa kali bullish divergence yang artinya ada pelemahan dari downtrend yang udah kebentukan. Kemudian setelah ada setup, nyamperin level pre-entry dan nyampe target TP1, kemudian turun lagi. Di sini jadi ada potensi double bottom dengan neckline di area 460-an lah ya. Dan itu alasan pertama kenapa targetnya saya cukupkan dulu di target TP1 di 456. Nanti kalau ternyata ada tanda-tanda continuation atau sekalian breakout neckline double bottom ini, bikin strategi baru lagi gitu. Peluang ke target TP2 atau bahkan target full cycle di 530-an makin besar gitu ya. Nextnya ada AMRT yang hari ini open lompat dan lanjut tutup menguat 4,9% di level 1935. Bagus sih. Sayangnya kenapa lompat ya. Jadi yang pengen nebeng tadi pagi nggak kebagian. Tapi dengan tutup di 1935 ini jadi ada setup. Dan karena ada setup bisa dibikin strateginya. Yang minat silakan ngantri di 1860 atau 1860 dan 1815. Ada 3 level sebenarnya, 1900, 1860 dan 1815. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1580. Mau ngantri di 3 level itu boleh, salah 2 atau salah 1 boleh. Target TP1 ada di 2030 sampai 2070-an. Ini range-nya. Target TP2 ada di 2180 2190. Rasa-rasanya sih bisa ke 2100-an ya, 2180-an ini. Mudah-mudahan lancar ke sana lah. Karena masih masuk akal target di situ. Kalau lihat swing-nya ya. Ini ada bullish divergence, jadi target TP2 masih di bawah area neckline dari sinyal bullish divergence-nya, mudah-mudahan nyampe. Tapi nggak ada salahnya juga waspada ketika udah nyampe 2030 2070 gitu ya. Next, MBMA. Nah, ini juga buat yang belum punya barang aja, yang udah punya ya udah di hold aja. MBMA menarik karena masih uptrend. Selama dia nggak ke bawah 525, ini ada peluang masih untuk lanjut ke atas. Coba kita lihat. Oh enggak, tak pikir bullish divergence.
Ya, karena hari ini breakout in cyber di area dekat area bawahnya di 525, dekat 525. Jadi buat yang minat beli MBMA belum punya barang, ngantri 545 boleh. Mudah-mudahan disamperin ya. Stop loss kalau turun, apalagi tutup di bawah 525 ya. Jadi selama nggak ke bawah 525 ini si MBMA masih ada peluang yang cukup besar untuk balik lagi ke 700-an. Mudah-mudahan lancar ke sana. Dan setup yang lebih enak nanti akan muncul ketika udah berhasil nembus ke atas 595. Jadi targetnya 600-an dulu boleh, 590 sampai 600 ya. Target TP2 dari setup yang kebentuk di bulan Juni lalu. Ya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.